Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Alamsyah, P2MH 200 10 13. Oke, langsung saja untuk pemaparan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1900 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, secara garis besar itu ada 7 bentuk pidana tindak korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di mana kita mengetahui bahwa ada beberapa poin, ada 7 poin atau 7 bentuk pidana korupsi yang kita ketahui. Yang pertama itu adalah kerugian negara, yang kedua adalah suap menyuap, yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, yang keempat adalah pemerasan, kelima adalah benturan kepentingan dalam proyek, terus gratifikasi. Nah, kita akan membahas pasal per pasal untuk tindak pidana korupsi. Untuk tindak pidana korupsi sendiri, untuk pasal 2 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, di mana dalam pasal 2 ini poin pertama yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, kita lanjut untuk ke pasal 3-nya, di mana setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, itu untuk pasal 3. Nah, kita lanjut ke pasal 4-nya, itu pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Dalam hal ini ada pejabat negara yang merugikan negara yang sudah diproses hukum. Nah, itu apabila dia sudah mengembalikan kerugian negara, itu tidak akan menghapuskan pidananya. Proses pidananya akan tetap berlanjut. Ini sesuai dengan pasal 4. Nah, terus yang berikutnya dalam pasal 5 sendiri, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Nah, untuk pasal 6 sendiri, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Nah, untuk pasal 7 sendiri, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Nah, itu secara kilas gambarannya. Nah, adapun misalnya biasa kita mendengar ada istilah suap dan gratifikasi sendiri. Nah, kita mengetahui bahwa suap ini adalah pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang berhubungan dengan jabatannya untuk mempengaruhi. Nah, dengan jabatannya berbuat dan tidak berbuat yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Nah, itu yang dimaksud dengan suap. Jadi, pejabat yang memberikan upah atau fee kepada misalnya suatu yang pemegang proyek ada yang menghasilkan dalam fee untuk mendapatkan fee, itu adalah dugaan suap. Nah, gratifikasi sendiri ini adalah pemberian dalam arti luas. Nah, gratifikasi ini kita mengetahui apabila dia memberikan suatu beberapa ketentuan yang mengaturnya. Nah, gratifikasi ini dapat menjadi suap apabila sesuai diatur dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, itu adalah beberapa
perkembangan teori-teori atau pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.